Teman-teman yang mulia, barusan saya membuka media sosial, saya melihat berita. Ada seorang ibu-ibu lansia. Dia dipukul, disiksa, dan hampir dibunuh. Dan orang-orang itu menyangkanya dia sudah meninggal, sudah tewas. Dan alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Dan ibu itu menyampaikan bahwasanya dia disiksa dan dibunuh, hampir dibunuh oleh orang-orang yang memaksa membuka operasi pertambangan ilegal di tanah ibu itu sendiri. Dan saya juga nggak tahu relate apa enggak, nyambung atau enggaknya. Semalam saya diinformasikan oleh teman dan adik saya bahwasanya di kampung saya itu lagi ada banjir, dan banjirnya lumayan besar. Beberapa tahun terakhir saya lihat update-nya, banjirnya juga cukup besar. Dan semasa hidup saya, dari saya dilahirkan, saya tinggal di tanah kelahiran saya, sampai terakhir saya berada di kampung, kayaknya saya belum pernah menemukan banjir sebesar itu. Nah, setelah saya tinggal di Jakarta cukup lama, beberapa tahun, dan beberapa tahun terakhir saya terus mendapatkan update bahwasannya ada beberapa kejadian banjir yang luar biasa sampai membawa rumah warga. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tentunya semenjak masuknya pertambangan juga di tanah kelahiran saya, beroperasinya pertambangan, kemudian ditebang semua pepohonan. Dan dari informasi yang saya dapatkan saat ini, hampir semua gunung-gunung di wilayah kampung saya itu semuanya sudah gundul. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya kerusakan-kerusakan di bumi itu hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi jangan heran ketika bencana itu datang melanda negeri kita, itu bukanlah ujian, tapi musibah. Ujian itu diturunkan oleh Allah bagi orang atau manusia yang ingin Allah naikkan levelnya. Tapi berbeda maknanya ketika itu adalah musibah, tandanya ada perbuatan salah, ada dosa yang dilakukan oleh manusia yang harus dia taubati, yang harus dia sadarkan kalau itu salah. Dan itu yang terjadi saat ini. Bagaimana kejadian saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, mereka tertimpa bencana besar. Dan itu bukan kebetulan, itu bukan bencana alam, itu adalah kerusakan hasil tangan-tangan kekuasaan dan pemerintah. Video ini saya mengingatkan diri saya dan khususnya untuk aparat-aparat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah kekuasaan, yang dimana satu keputusan dan tanda tangannya itu merubah segalanya. Jadi jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa berkuasa. Masa periode kekuasaan Bapak Ibu itu ada waktunya. Setelah waktunya berakhir, sudah selesai juga kejayaan dan lain-lainnya. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwasannya keputusan dan tanggung jawab kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa kekuasaannya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhirat. Dan teman-teman yang merasa punya kekuasaan, yang merasa punya pengaruh, lakukan sesuatu yang terbaik apapun yang bisa kalian lakukan, dari hal yang terkecil sekalipun. Seperti saat ini saya membuat video menyampaikan informasi itu, membuat kesadaran kepada orang-orang yang mungkin punya pengaruh, punya kekuasaan, sehingga dia perlu diingatkan bahwa dia itu salah, sehingga kita bisa saling terus mengingatkan sesama, sehingga kita bisa mencapai masa depan yang lebih cerah.